Manusia memang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk tidak memikirkan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Terlebih teruntuk orang yang sedang diselimuti rasa dendam. Perasaan tersebut kapan saja bisa mengontrol emosi serta amarahnya. Tindakan seseorang dapat dikendalikan oleh rasa dendam, apalagi yang sudah menumpuk seperti dendam milik mantan pembantu dari artis cantik ini. Dan beginilah kisahnya. Hani Wahab, wanita kelahiran tahun 1956 ini dikenal sebagai sosok yang ramah, ambisius, percaya diri dan baik hati. Di usianya yang ke-19 tahun, Hani menikah dengan seorang pria bernama Suhardi Lukman. Mereka menikah tak lama setelah Hani lulus dari SLTA. Untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga mereka, Hani melamar pekerjaan di salah satu perusahaan Jepang di Indonesia. Terhitung, dia bekerja di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Diketahui, selama masa pernikahan, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Akan tetapi, pada tahun 2000, mereka memutuskan bercerai. Hak asuh anak mereka saat itu jatuh ke tangan Hani. Setelah cukup lama bekerja sebagai karyawan di perusahaan Jepang, Hani memutuskan mengambil langkah baru dengan berhenti bekerja lalu masuk ke dunia entertainment. Karir Hani di industri hiburan dapat dikatakan sangat cemerlang. Salah satu peran ikoniknya ialah ketika dirinya berperan menjadi Ibu Elis di sinetron Wulan yang dulu tayang di salah satu stasiun TV swasta pada tahun 2006 hingga 2007. Padatnya jadwal syuting, pemotretan, fitting baju, modeling, belum lagi mengurus keluarga, membuat Hani kelelahan serta kewalahan. Oleh sebab itulah, Hani mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya dalam mengurus pekerjaan rumah. Memasuki tahun 2004, Hani mempekerjakan saudara prianya yang berusia 45 tahun bernama Amir dan pria berusia 30 tahun bernama Hendy Lesmana. Selama kerja bersama Hani, bisa dikatakan kinerja salah satu pekerjanya bernama Hendy cukup buruk. Di awal kerja dia hanya bertahan hingga 4 bulan saja, lalu memutuskan keluar tanpa berpamitan. Beberapa waktu berlalu, dia kembali menemui Hani, memohon agar dipekerjakan lagi. Terhitung, total Hendy Lesmana sudah 2 kali kabur-kaburan. Namun dengan sabar, Hani selalu menerima Hendy sebagai pekerjanya. Tapi bukannya meningkatkan kualitas kinerjanya, Hendy malah masih saja tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Oleh sebab itulah, Hani sebagai majikannya kerap kali menegur Hendy. Seperti contohnya, pernah suatu hari Hani Wahab mencicipi masakan buatan Hendy. Menurut pengakuan Hendy, saat itu Hani menganggap masakannya kurang enak. Dengan spontan Hani langsung memarahinya karena dianggap tidak becus memasak. Tidak seperti biasanya yang selalu diam dan menurut ketika majikannya menegur, Hendy justru berbalik membentak juga memarahi Hani. Akibatnya, seketika itu juga Hendy langsung dipecat. Merasa tidak terima telah dipecat bosnya, Hendy membuat rencana besar untuk balas dendam. Nah, dalam rangka melancarkan misinya, Hendy mengajak temannya yang bernama Rahmatullah untuk merampok rumah Hani. Pada awalnya, Rahmatullah tidak yakin, akan tetapi Hendy terus membujuk supaya Rahmat bersedia membantunya. Hendy meyakinkan temannya kalau rencananya akan berjalan lancar sebab dia tahu seluk-beluk rumah Hani. Jadi, hal ini tentunya akan mempermudah aksinya. Setelah berjam-jam membujuk, pada akhirnya Rahmatullah pun setuju membantu Hendy merampok rumah Hani. Tiba di hari pelaksanaan, yaitu tanggal 11 Maret tahun 2009, tepatnya pukul 11 malam, Hendy dan Rahmatullah menuju ke kediaman Hani di perumahan Interkota Jakarta Barat. Saat mereka hendak memasuki pekarangan rumah Hani, terlihat Hani sedang menerima tamu di teras depan rumah. Hendy dan Rahmatullah kemudian balik kanan menjauhi rumah Hani. Dari kejauhan, mereka memantau kediaman Hani menunggu tamu-tamu itu pergi.
Sementara di teras rumah terlihat Hani bersama 3 orang tamunya, di antara lain ada Gunawan, Sardi, dan Umar. Pada pertemuan tersebut, mereka tengah mendiskusikan acara fashion show yang dipanitiai oleh Hani sendiri. Setengah jam berlalu, tamu-tamu Hani beranjak pergi dari sana. Di waktu yang bersamaan, Amir yakni pekerja rumah Hani turut berpamitan pulang usai menuntaskan pekerjaannya. Setelah itu, Hani menyuruh 2 anak laki-lakinya yang masih tinggal bersamanya yaitu Aat dan Akbar untuk masuk ke kamar tidur masing-masing sembari dirinya mempersiapkan diri untuk tidur juga. Mengetahui tamu-tamu Hani sekaligus pekerjanya Amir sudah pulang, Hendy bersiaga memasuki rumah Hani melalui jendela samping rumah yang diketahui tidak pernah terkunci. Sedangkan rekannya Ramatua menunggunya di depan, bertugas mengawasi keadaan lingkungan sekitar. Usai berhasil memasuki rumah Hani, Hendy bersembunyi di dalam kamar kos yang tidak terpakai, menunggu seluruh penghuni rumah tertidur lelap. Tepat pukul 12 malam, ketika situasinya sudah aman, Hendy mulai keluar dari persembunyiannya, lalu menuju ruang tengah mengambil PS. Selepas itu, dia mengendap-endap masuk ke kamar Hani menuju tempat penyimpanan barang-barang berharga. Hendy berhasil mengambil beberapa barang berharga, di antaranya dompet, surat-surat berharga, serta uang sebesar Rp793.000. Semua barang curiannya itu ia masukkan ke dalam satu tas, kemudian ia simpan di tempat persembunyiannya tadi. Saat dirinya balik melewati dapur berniat menggasak barang lainnya, tiba-tiba kakinya terhenti ketika Hendy melihat Alu. Seketika itu pula, Hendy tergoda mengambil peralatan tersebut. Dengan memakai sarung tangan, Hendy masuk kembali ke kamar Hani. Seperti dirasuki setan, Hendy mengayunkan Alu ke kepala, dagu, dan bagian dada Hani berkali-kali dengan tujuan menghabisi nyawa mantan majikannya. Untuk memastikan Hani benar-benar meninggal, Hendy membekap wajah Hani dengan bantal. Belum selesai sampai di situ, saat Hendy melihat baju tidur Hani yang tersingkap ke atas memperlihatkan pahanya, otak Hendy mulai berimajinasi liar sehingga libidonya meningkat. Karena tak tahan membendung gejolak hasratnya, Hendy memperkosa mayat Hani. Setelah melakukan perbuatan bejatnya, Hendy mengambil 2 ponsel milik Hani, lalu iseng memotret bagian tubuh sensitif Hani sebanyak 3 kali. Dan sebelum keluar dari rumah itu, Hendy menutup jasad Hani dengan tikar. Selanjutnya, Hendy bergegas keluar rumah, menemui Ramatua sambil membawa barang curiannya. Pasca kejadian tersebut, Hendy dan Ramatua buru-buru meninggalkan kota Jakarta. Diketahui, mereka sempat melarikan diri ke Cirebon sebelum akhirnya memutuskan bersembunyi di kampung halaman mereka, yaitu Sukabumi, Jawa Barat. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, Aat anak kedua Hani terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada yang aneh, sebab tidak seperti biasa rumah terlihat gelap serta sepi. Padahal biasanya, ibunya jam segitu sudah membangunkannya. Apalagi, hari itu merupakan jadwal Aat akan pergi study tour. Karena situasi dirasa terlalu janggal, Aat memutuskan pergi ke kamar ibunya. Saat membuka pintu kamar ibunya, Aat terheran-heran melihat ibunya tidur berselimutkan tikar dan kepalanya ditutupi bantal. Ketika Aat berusaha membangunkan ibunya, betapa terkejutnya dia melihat tubuh ibunya bersimbah darah. Saat itu juga Aat berteriak membangunkan adiknya Akbar. Setelah mereka berdua menangis di samping tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa tersebut, anak-anak Hani kemudian keluar rumah meminta pertolongan para tetangga. Dengan cekatan warga langsung menghubungi polisi setempat. 30 menit pasca ditemukannya jasad Hani, polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP serta mengamankan beberapa barang bukti berupa tikar, alu, dan bantal. Usai memberitahu kabar duka ke seluruh kerabat almarhumah Hani, hari itu juga tanggal 12 Maret tahun 2009, jasad Hani Wahab disemayamkan di TPU Rawakopi kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat proses penyelidikan berjalan, polisi berhasil menginterogasi 10 saksi. Namun, dari ke-10 saksi tersebut tidak dapat dipastikan tersangkanya. Tetapi dari informasi yang dikumpulkan polisi, ditemukan satu nama yang diduga sebagai tersangka, yaitu Hendy Lesmana selaku mantan pekerja Hani.
Dari pengembangan lapangan muncul lagi satu nama, yakni Rahmatullah, teman dekat Hendy. Tidak melupakan fakta kalau Hani adalah seorang artis, tentu saja berita kematiannya sudah tersebar luas hingga terdengar ke telinga Hendy yang berada di Cirebon. Merasa tidak tenang, Hendy mengajak Rahmatullah kabur ke Sukabumi yang merupakan kampung halaman mereka. Namun, siapa sangka berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan polisi, petugas bisa memprediksi kalau Hendy pasti akan kabur ke Sukabumi. Pada akhirnya, setelah menjadi buron selama 5 hari, pada tanggal 16 Maret tahun 2009, Hendy dan Rahmatullah diringkus polisi saat berada di Sukabumi. Sementara proses persidangan mereka berlangsung selama 4 bulan. Nah, di akhir keputusan pengadilan, hakim memvonis hukuman penjara 12 tahun dari tuntutan semula 15 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Hendy Lesmana. Sedangkan Rahmatullah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dari tuntutan semula 2 tahun penjara atas tuduhan penadahan barang curian. Nah, itu tadi pembahasan kasus kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.